Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Nusa Fitri. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya di sini menjelaskan tugas skripsi, yaitu pembagian warisan dalam perspektif hukum waris di Indonesia. Praktek pembagian warisan pada masyarakat suku Melayu di Desa Kinjil Pesisir. Bab 1. Latar belakang. Rumusan masalah, tujuan penelitian, dan terakhir, manfaat penelitian. Bab 2. Kajian pustaka. Penelitian terdahulu ada 2, Nurcholish dan Miradinata. Yang B. Kajian teori yang memuat pengertian waris. Definisi waris di atas adalah dapatlah dipahami bahwa ilmu faridah atau ilmu fikih mawaris adalah ilmu yang membicarakan pemindahan harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut. Dasar hukumnya ini ada 3, Al-Quran, hadis, dan ijma' dan ijtihad. Al-Quran, dasar hukumnya waris, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 7, An-Nisa ayat 11, dan An-Nisa ayat 12. Dan As-Sunnah, Nabi SAW bersabda, berikanlah harta warisan kepada orang-orang yang berhak, saudara itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama. Sebab-sebab kewarisan, asbabul furud. Asbabul furud yaitu golongan ahli waris yang bagiannya hak telah yang ditentukan oleh Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Jumlah bagian harta warisan, furudul muqaddarah. Furudul muqaddarah ini adalah bentuk jamak dari kata farad yang artinya bagian ketentuan. Al-muqaddarah ya artinya ditentukan, jadi al-furud al-muqaddarah adalah bagian yang telah ditentukan oleh syarak bagi ahli waris tertentu dalam pembagian harta peninggalan. Bab 3. Metode penelitian. Yang A. Jenis dan sifat penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian pustaka, library research. Library research ini maksudnya adalah suatu riset kepustakaan. Jenis penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang bersifat teoritis, yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang bersifat teoritis sebagai landasan teori ilmiah, yaitu dengan memilih dan menganalisis literatur yang bersifat relevan dengan judul yang akan diteliti. Sifat peneliti kualitatif. Sifat peneliti dalam kualitatif ini dilakukan adalah deskriptif dengan menggunakan paradigma penelitian. Penelitian deskriptif ini menggunakan penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa yang ada saat penelitian dilakukan. Yang B. Pendekatan penelitian. Kelompok kedua adalah orang yang menjadi ahli waris karena ahli waris di kala hidupnya melakukan perbuatan hukum, misalnya pengangkatan anak atau adopsi anak atau perbuatan hukum lainnya yang disebut statement atau surat wasiat. Ahli waris menurut undang-undang terdiri ada 4 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama ditambah anak atau anak-anak serta turunan dari anak-anak tersebut. Kelompok kedua ini diatur dalam pasal 832 dan 852 KUH
perdata. Kelompok kedua terdiri atas ayah dan ibu kandung apabila keduanya masih hidup, ayah atau ibu apabila suatu telah meninggal dunia, dan saudara atau saudari beserta keturunan dari saudara atau saudari tersebut. Kelompok kedua ini diatur dalam pasal 854 sampai dengan pasal 857 KUH Perdata. Sumber data penelitian. Yang pertama, primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara atau interview, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data. Setelah data-data yang dikumpulkan, selanjutnya diproses analisis data yang dalamnya ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Verifikasi keabsahan data. Namun, sekedar untuk diketahui, dasar hukum orang Kinjil pesisir menerapkan pembagian warisan yang sering disebut harta perpantangan atau harta usaha bersama suami dan istri. Maka penulis mengemukakan data wawancara dengan Haji Muhammad Sutra Ali, salah seorang tokoh agama di desa Teluk Serikat. Beliau mengemukakan bahwa istilah harta perpantangan ada karena suami istri pada suku Melayu di Ketapang rata-rata bekerja sama dalam usaha menghidupi keluarganya, sehingga harta yang diperoleh dari usaha bersama-sama ini baik bertani, menyadap karet, berternak, atau berdagang. Harta usaha bersama ini disebut dengan harta pantangan, dan ini berbeda dengan orang Arab yang mana istrinya tidak takut berusaha, hanya melayani suaminya saja. Jadi harta usaha suami tertentu adalah harta suaminya. Bab 4. Kesimpulan. Setiap manusia pasti mengalami peristiwa kelahiran dan mengalami kematian. Peristiwa kelahiran seorang tertentu menimbulkan akibat hukum. Bagi setiap individu muslim, sumber-sumber hukum Islam yang dapat dijadikan dasar hukum dalam menetapkan atau memecahkan suatu masalah hukum adalah Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Apabila suatu masalah belum atau tidak ada dasar hukumnya dalam Al-Quran, maka ditetapkan berdasarkan Sunnah. Saran dan kritik, semoga agar bisa terus menggali dan mengkaji hukum Islam agar nantinya bisa berpartisipasi dengan berbagai kejadian yang berkembang dalam masyarakat, khususnya dalam sistem pembagian warisan masyarakat suku. Berakhir sudah penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila penyampaian saya ini ada salah-salah kata atau salah penyebutan. Saya mohon maaf, saya masih belajar. Harap maklum, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.